otoritas pengawas. Nah, di setiap tindakan yang dilakukan harus mencerminkan tanggung jawab profesional yang tinggi, sehingga hasil audit atau laporan yang dihasilkan dapat diandalkan. Nah, kemudian terkait dengan tanggung jawab atau responsibility. Tanggung jawab KAP itu memenuhi kewajiban hukum, etika, dan profesional secara konsisten. Kemudian mematuhi peraturan yang berlaku serta standar profesi akuntansi dalam seluruh proses audit. Kemudian menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari klien. Menghindari segala tindakan yang dapat merugikan publik. Kemudian dalam independensi merupakan dasar utama GCG pada KAP. Auditor dan staf KAP harus bebas dari konflik kepentingan dan pengaruh eksternal yang dapat mempengaruhi objektivitas mereka. Nah, KAP juga memastikan independensi dalam proses audit, termasuk dengan mematuhi pedoman rotasi audit untuk menghindari adanya hubungan yang terlalu dekat yang bisa mengurangi objektivitas auditornya. Kemudian kewajaran atau fairness. Dalam menjalankan tugasnya, KAP harus berlaku adil dan memberikan perlakuan setara kepada semua kliennya tanpa adanya diskriminasi. Nah, prinsip kewajaran ini mengharuskan auditor untuk berkomitmen pada hasil audit yang objektif, tidak memihak, dan mencerminkan kondisi sebenarnya dari laporan keuangan klien. Nah, kemudian untuk pada implementasi GCG di KAP itu, agar prinsip GCG dapat berjalan efektif, diperlukan beberapa langkah sebagai berikut, yaitu penegakan kode etik yang memastikan semua auditor mematuhi kode etik profesi. Nah, di sini yang sudah diatur oleh regulator-regulatornya. Kemudian pelatihan dan pengembangan berkelanjutan, mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi auditor dalam menerapkan prinsip GCG dan meningkatkan standar kualitas audit. Nah, kemudian pada sistem pengendalian internal, ini membentuk dan menjalankan pengendalian internal yang kuat untuk memastikan semua proses audit yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan tanpa intervensi yang dapat merusak independensi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Catur. Monggo teman-teman silahkan yang ingin bertanya. Monggo teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan atau ya ada saran buat saya, masukan. Silakan Mas Renaldi. Makasih Bu. Pak Catur, saya mau bertanya gini Pak Catur, kan ini KAP kan Pak? Iya Pak. Oke, kalau bisa tahu penerapan GCG itu KAP kan biasanya by grupnya kah atau by KAP-nya sendiri gitu? Kan biasanya KAP itu pasti ada afiliasinya kan? Jadi pertanyaan tadi penerapan GCG-nya pada kliennya atau KAP-nya gitu ya? Bukan. KAP itu kan ada afiliasinya lagi ke atasnya kan. KAP ini di bawah naungan ini kan biasa gitu masih kan Pak Catur? Oh, maksudnya regulatornya? Iya betul, penerapan KAP-nya contohnya kalau Ernest Young punyanya Pak Catur di bawah Ernest Young, yang GCG-nya itu penerapannya baik KAP-nya atau baik ya perusahaannya yang di atasnya. Kalau ini yang kebetulan untuk KAP Yustianese ini kan KAP perorangan Pak, jadi dari KAP-nya sendiri. Oke, berarti seperti transparansinya atau laporan keuangannya atau reportnya itu dibentuk sendiri juga gitu ya Pak Catur? Iya, kalau untuk laporan keuangan bentuk sendiri. Oke, bukan auditornya sekalian yang buat laporan keuangannya, yang buat apanya gitu Kak. Biasanya kan kalau dalam pencatatan keuangan memang di KAP ini sudah ada untuk pencatatan laporan keuangannya. Oke, untuk membuat lapor pajak, melaporkan pajak gitu. Oke, saya tadi bertanya karena saya kira contohnya di bawah naungan
apa accounting firm gitu kan. Jadi saya pikir tadi menerapkan GCG-nya itu tadi dari accounting firmnya gitu, Pak Catur. Rupanya ini perusahaan sendiri ya. Ya, Oke, perusahaan Pak. sendiri ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Rinaldi. Ada lagi? Terima kasih Mas Rinaldi ya. Tadi mungkin kalau KAP itu beda-beda nggih, Mas Rinaldi. Mungkin ada yang Big Four, ada non Big Four. Nah ini punyanya Pak Catur ini yang non Big Four Pak. Jadi kalau yang Big Four itu biasanya mereka memang bekerja sama karena memang keterbatasan sumber dayanya ya. Kalau Big Four itu kan apa namanya mereka sudah dapat nama gitu ya, ada branded. Tapi karena mungkin banyaknya klien yang dilayani, akhirnya mereka bekerja sama dengan KAP-KAP yang lain seperti itu. Jadi yang mengerjakan kadang KAP yang lain, tapi di bawah naungan KAP-KAP Big Four, gitu ya Pak. Mas Rinaldi. Ini kalau menurut saya punyanya Pak Catur sudah runtut ya, sudah komplit dan penjelasannya sudah lengkap. Tadi saya cermati satu persatu, sampai bingung mau komen apa. Ya udah dijelaskan runtut, tadi ada implementasinya, ada kode etiknya dan lain sebagainya sudah dijelaskan. Itu jadi saya nggak bisa berkomentar nih Pak Catur nih karena sudah dijelaskan semua dengan runtut. Yang lain silahkan. Udah nggak ada, kasih aplaus buat Pak Catur ya, dilanjutkan karena ini sudah 20.15. Tinggal masih ada. Terima kasih Bu Jaki. Terima kasih teman-teman. Masih ada 3 lagi. Pak Hilmi, Pak Imam, sama Pak Moh Arwan. Siapa dulu? Ada nggak? Ya, Pak Helmi silahkan. Ya, saya coba ya. Sebentar. Sudah? Oke. Ya, Pak Ilmi, silahkan. Pak Helmi. Ya. Oke, selamat malam. Saya akan mempresentasikan mengenai penerapan GCG pada Bank Mandiri. Pertama, yaitu GCG itu merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk maksimalkan perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, kita menjaga keberlangsungan perusahaan secara jangka panjang. GCG ini menunjukkan pola hubungan antara manajemen dan stakeholder, manajemen dan komisaris, dan antara manajemen yang didasarkan pada etika dan corporate culture value yang ditunjang oleh suatu sistem, proses pedoman kerja, dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Nah, maksud dan tujuan GCG ini yaitu pertama, meningkatkan kesungguhan manajemen dan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran, dan kehati-hatian dalam pengelolaan bank. Selanjutnya, meningkatkan kinerja bank, efisiensi, dan pelayanan kepada stakeholders. Kemudian, menaik minat dan kepercayaan investor, memenuhi kepentingan shareholders atas peningkatan shareholder values, dan terakhir melindungi bank dari intervensi politik dan tuntutan. Nah, ini adalah prinsip GCG, terdiri dari transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Pertama yaitu transparansi. Nah, di Bank Mandiri yaitu mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat
perbandingan setelah dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Nah, kemudian bank mengungkapkan informasi yang mengikuti tapi tidak terbatas pada visi misi, sasaran usaha, strategi bank, kondisi keuangan, dan non-keuangan bank, susunan direksi dan dewan komisaris, kepemilikan saham, remunerasi, dan fasilitas lain bagi direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, dari pengelolaan risiko, sistem pengawasan, dan pengendalian penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi GCG setelah informasi dan fakta materi yang dapat mempengaruhi keputusan modal. Kemudian kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan pada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut. Dan terakhir, prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank dan hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku. Nah, ini adalah contoh dari keterbukaan di mana Bank Mandiri ini mempunyai websitenya. Terus kemudian ada annual report yang bisa dilihat yang berkepentingan. Selanjutnya ada akuntabilitas. Nah, bank menerapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan pada stakeholder. Kemudian, bank menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ, anggota dewan komisaris, dan direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi misi, nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha, dan strategi bank. Bank harus meyakini bahwa masing-masing anggota dewan komisaris dan direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG. Kemudian, bank menetapkan check and balance system dalam pengelolaan bank. Dan terakhir, bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha, dan strategi bank serta memiliki reward and punishment system. Nah, ini ada GCG di website-nya. Kemudian ini adalah proses penyelenggaraan RUPS yang menggunakan suara. Dan kemudian ini ada struktur organisasinya. Nah, selanjutnya adalah responsibility, tanggung jawab. Bank memegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Nah, kemudian bank sebagai good corporate citizen peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar. Nah, ini adalah contohnya yang diambil dari tahun kemarin. Selanjutnya adalah independensi. Pertama, bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar pada stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan. Dan terakhir, bank mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala macam tekanan dari pihak manapun. Selanjutnya ada yang terakhir, fairness, kewajaran. Pertama, bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas ketersamaan dan kewajaran. Terakhir, bank memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank, serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. Sekian dari saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Helmi. Silakan teman-teman yang ingin memberikan masukan untuk Pak Helmi. Nah, ini kalau Bank Mandiri ini udah go public ya, pasti ada laporan-laporannya karena mereka sudah go public. Tadi yang dijelaskan Pak Helmi juga udah runtut ya, semua udah dijelaskan antara
dari transparansi sampai ke fairness-nya tadi dijelaskan. Dan memang kalau perusahaan-perusahaan go public, karena mereka go public, mereka harus mengikuti aturan dari OJK ya. Jadi mereka pasti akan mengimplementasikan dan mendisclose laporan-laporan yang diminta oleh OJK, dan batas waktunya pun juga sudah ditentukan. Ada masukan mungkin Pak Alik untuk Pak Helmi? Mungkin nggak masukan ya Bu. Saya mau tanya aja sih Bu. Silakan. Jadi hasilnya fungsi dari good corporate governance kan itu biar perusahaan berjalan dengan enak, lancar, dan maksudnya sedikit fraud lah. Nah, pertanyaan saya ini kan ngangkatnya tentang Mandiri ya Bu. Kebetulan sekarang Mandiri itu menjadi bank plat merah terbesar di Indonesia dengan entah itu asetnya, dengan pembagian dividen ke pemerintah. Yang ingin saya tanyakan gini Bu, apakah secara kepedulian Mandiri terhadap masyarakat itu sudah sesuai dengan income pendapatan yang diterima oleh Mandiri? Mungkin itu pertanyaan saya sih Bu. Terima kasih. Ini untuk Pak Helmi ya, bukan buat saya toh? Ya Bu, untuk Pak Helmi Bu. Monggo Pak Helmi. Pak Helmi, maaf, suaranya nggak ada ya? Ya, agak ya. Susah ini. Ya, monggo silakan. Maksudnya susah pertanyaannya atau susah ininya Pak, Mas, koneksinya? Pertanyaannya. Oh, intinya itu kali jangan susah-susah kali. Oke, ini intinya gini Bu, ini kan Mandiri kan bank terbesar di Indonesia ya Bu, dari segala aset, bagian dividen ke pemerintah. Nah, apakah dalam aplikasi GCG-nya itu sesuai sebanding gitu Bu, apa yang dikeluarkan? Dia kan diberitakan selalu top one lah ya Bu. Apakah yang diberikan kepada masyarakat juga seperti itu gitu loh Bu? Ini pertanyaan saya Bu. Ya, mungkin Pak Helmi ini ya kurang kalau yang dari pusat kan Pak Helmi ini posisi di mana? Mandiri. Saya bahkan belum bekerja. Gimana? Belum bekerja. Oh, belum kerja. Oh, Pak Helmi belum kerja. Pak Helmi belum kerja, jadi saya pikir kan jadi Mandiri. Enggak, maaf.
Pak Hilmi belum kerja, Pak Alik. Jadi mungkin gini Pak Alik ya, ini kan terkait dengan itu lebih ke atas ya, lebih ke top management ya. Jadi nah ini biasanya seperti itu Pak kalau di Indonesia tuh. Jadi penerapan GCG itu hanya untuk kalau di suatu penelitian itu menyatakan bahwa kadang laporan keuangan atau laporan-laporan yang didisclose dari perusahaan itu hanya untuk memake up gitu ya, biar tampak cantik seperti itu. Biar apa? Para stakeholder itu atau calon investor itu interest gitu ya, tertarik untuk menanamkan sahamnya seperti itu. Nah, ini pun juga sudah mulai diinikan ya, Mandiri itu ya. Jadi BSI kan itu dulu juga gabungan kan. Nah, BSI itu kan juga sudah mulai batuk-batuk gitu ya, kayak gitu istilahnya. Itu udah banyak yang sudah meramalkan gitu ya, sudah memprediksi. Mandiri pun juga sama seperti itu. Kita coba lihat nanti dari komisarisnya dan lain sebagainya. Karena apa? Ini BUMN gitu ya. Ini BUMN, Mandiri ini merupakan salah satu BUMN di Indonesia seperti itu. Nah, pasti mereka pun ada konflik of interest-nya seperti itu. Di sisi politik seperti itu pasti ada pengaruhnya seperti itu. Nah, kita wait and see aja lah berikutnya. Nanti kan kita bisa melihat sendiri. Sebenarnya laporan-laporan yang didisclose oleh perusahaan-perusahaan itu apakah sesuai dengan kenyataannya atau hanya untuk memoles ya biar tambah cantik seperti itu. Contohnya yang terjadi Garuda Indonesia. Kita lihat kan geleng-gelengnya gede gitu ya. Kita lihat secara kasat mata bisnisnya juga melejit gitu ya, meroket ya, dari penerbangan juga jalan, laporan yang dihasilkannya pun juga bagus. Tapi ternyata, nah kalau kebohongan tuh sedikit-sedikit ditutupi, lama-lama kenapa? Nutupin lagi dengan kebohongan lagi, nutupin lagi, akhirnya nanti kebuka sendiri. Begitu pula dengan ini Pak, nanti kita lihat aja seperti itu. Karena BUMN di Indonesia itu juga gimana ya, kayak itulah penerapannya di Indonesia itu berbeda dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri mereka benar-benar melakukan itu atas dasar awareness-nya gitu ya, atas dasar kesadarannya. Diimplementasikannya juga benar-benar seperti itu. Jadi bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban atau pengen terlihat tambahan gitu ya, tapi mereka benar-benar diterapkan dengan kesadaran mereka. Kayak gitu. Jadi sejak terjadinya kasusnya Enron, semua perusahaan di luar negeri itu mereka benar-benar takut gitu ya. Jadi kalau membohong-bohongin kayak gitu takut. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia, ini ya memang kadang ada yang benar gitu ya. Tapi nanti kelihatan, lama-kelamaan nanti akan kelihatan. Gitu Pak Alik, gitu ya. Jadi Bu, matur suwun Bu. Matur suwun Pak Alik. Nah, ini terima kasih Pak Hilmi, kita kasih aplaus buat Pak Hilmi. Ini yang dua kayaknya nggak hadir ya, saya cari di ininya kok nggak hadir ya. Pak, emang nggak hadir ya, tak cari. Ini nggak dapat nilai nih. Pak, siapa namanya? Arwan sama Imam yang belum hadir. Ini sudah 20.32. Saya langsung ke nambahin sedikit ya sama untuk persiapan UTS, nggih Bapak Ibu. Sebentar saya ngasih nilai Pak Hilmi dulu. Oke, nanti materinya sampai kan saya ngasih 2 slide ya, CG1, CG2 ya, CG2 ini saya coba share screen. Kemarin sudah saya jelaskan semuanya walaupun sedikit-sedikit. Intinya dapat ya yang penting. Nah ini nanti sampai ke best practice ya, tapi ini waktunya kayaknya nggak memungkinkan saya langsung ini ya, inti-intinya aja ya Pak Ibu. Ini ke dimensi moral dan mentalitas dalam organisasi. Jadi di dimensi moral dan mentalitas dalam organisasi ini, peran dari moral dan mentalitas itu sangat menentukan kesuksesan dalam pelaksanaan GCG. Jadi artinya apa? Ketika perusahaan itu ingin sukses dalam pelaksanaan GCG-nya, nanti mereka akan
membawa kebermanfaatannya itu untuk masa depan perusahaan itu sendiri. Dan di sini ada 3 aspek dimensi moral kerja. Itu ada aspek sikap terhadap pekerjaannya itu di mana. Jadi mereka menanggapi pekerjaannya itu seperti apa. Terus yang kedua, artinya ketika mereka dikasih tugas dan tanggung jawab seperti itu, mereka akan melaksanakan sesuai dengan apa yang mereka amanahkan seperti itu. Tapi kalau mereka menerima tugas dan kewajiban tadi, tugas dan tanggung jawabnya tadi dengan apa ya istilahnya kayak berat seperti itu nanti akan menunjukkan bahwa moral dan mentalitasnya itu nanti tidak sesuai dengan apa yang seharusnya ingin dicapai oleh yang memberi tugas dan tanggung jawab tadi. Terus yang kedua, aspek sikap terhadap alasan, itu atasan ya, bukan alasan, salah ketik nih, terhadap atasan. Nah ini biasanya mereka menunjukkan bahwa ketika atasannya itu berperilaku baik kepada si pekerja, mereka akan kelihatan mental sama moralnya itu akan kelihatan. Tapi ketika mereka sudah tidak, istilahnya tidak klik gitu ya, nggak ada chemistry-nya seperti itu, tuh mereka pasti nanti akan terjadi ngasih alasan-alasan terus seperti itu ya. Jadi biasanya mereka nanti kerjanya nggak sepenuh hati seperti itu. Terus yang ketiga, aspek sikap terhadap perusahaan. Nah ini biasanya ini tercermin dengan mentalitasnya dari karyawan tersebut. Jadi misalnya ketika mereka sayang gitu ya, maksudnya loyal terhadap perusahaan, mereka akan menunjukkan sikapnya seperti itu, sehingga mereka akan bekerja dengan maksimal gitu ya, sampai lembur-lembur pun mereka lakukan seperti itu, karena apa, sikapnya terhadap perusahaan terlihat, karena apa, moral dan mentalitasnya sudah tertanam bahwa dia istilahnya sayang ke perusahaan, loyal terhadap perusahaan, sehingga mereka tunjukkan dengan kinerjanya seperti itu. Terus faktor yang menentukan kinerja banyak ya, ini salah satunya teman sejawat gitu ya. Ini pasti akan menentukan ya moral kerja, karena apa, mentalitas seseorang itu bisa terbentuk dari lingkungan biasanya seperti itu, sehingga nanti akan tercermin dalam moral kerjanya. Terus untuk mentalitas, nah ini mentalitas itu lingkungan tidak dapat membentuk mentalitas, lingkungan tidak dapat membentuk mentalitas pribadi-pribadi di dalamnya. Jadi seharusnya lingkungan mampu membawa individu menjadi lebih baik. Nah ini biasanya lingkungan ini mempengaruhi gitu ya, sehingga ini maksudnya itu tadi mentalitasnya itu kan dari pribadi, sehingga kalau lingkungannya mempengaruhi itu dari individu atau pribadinya itu akan menjadi lebih baik seperti itu. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi mentalitas seseorang seperti itu. Terus pola pikir dan pola sikap yang baik itu akan menentukan kesuksesan sebuah organisasi. Itu. Terus prinsip good corporate governance sudah kita bahas panjang lebar, jadi saya lewati. Terus saya ini implementasinya Bapak Ibu juga sudah menuliskan sesuai dengan yang diterapkan di masing-masing perusahaannya gitu ya. Terus berikutnya organ dan struktur good corporate governance. Di organ dan struktur good corporate governance paling tinggi itu adalah RUPS ya, Rapat Umum Pemegang Saham. Di bawahnya ada Dewan Komisaris dulu, habis Dewan Komisaris bawahnya baru ada Dewan Direksi. Nah, di antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi itu biasanya ada Komite Audit. Ya, Komite Audit berperan sebagai pemediasi antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, sehingga nanti Komite Audit di sini dia harus benar-benar independen, nggak boleh memihak gitu ya, nggak boleh memihak apa namanya, saya mau ngepro ke direksinya, saya mau ngepro ke Dewan Komisinya, nggak bisa. Jadi ketika Komite Audit ini menemukan kejanggalan atau menemukan temuan-temuan yang dilakukan oleh Dewan Direksi seperti itu, ya Komite Audit harus melaporkan ke komisaris apa adanya, nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Begitu pula ketika Komite Audit misalnya ngepro dengan Dewan Komisaris, terus
waktu memeriksa seperti itu, dia mencari-cari kesalahan dari direksi seperti itu juga nggak boleh. Artinya itu pasti ada tekanan dari Dewan Komisaris untuk mencari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh direksi. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi, peran komite audit di sini sebagai pemediasi antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, sehingga dia harus independen, nggak boleh memihak, nggak boleh ditekan dari direksi ataupun dari Dewan Komisaris. Seperti itu, harus menunjukkan profesionalitasnya ya, jadi nggak boleh memihak seperti itu. Nah, selain komite audit, itu juga ada komite-komite yang lainnya. Nah, komite yang lainnya, komite kebijakan resiko, remunerasi, kebijakan corporate governance, seperti itu. Tuh. Nah, kalau digambarkan, itu bisa seperti ini. Ya. Ini organ utamanya itu RUPS, Dewan Komisaris, sama Dewan Direksi. Sedangkan organ-organ pendukungnya itu dari komite-komitenya. Ini untuk organ seperti ini, antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu bisa berbeda. Jadi tidak harus seperti ini. Cuma organ utamanya ini terutama untuk perusahaan go public, ya teman-teman. Jadi untuk perusahaan go public, organ utamanya itu ada RUPS, Dewan Komisaris, sama Dewan Direksi. Tapi untuk struktur atau organ pendukungnya itu antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu bisa berbeda. Nggak harus seperti ini ya, intinya nggak harus seperti ini. Itu terus selanjutnya terkait dengan penciptaan prakondisi dan pelaksanaan good governance dan best practice-nya itu ada intinya ini, ada 3 pilar ya. Pilar yang pertama negara dan perangkatnya, pilar yang kedua dunia usaha, dan pilar yang ketiga itu masyarakat. Nah, pilar pertama negara dan perangkatnya seperti yang kita ketahui, suatu negara itu pasti ada regulasinya. Nah, regulasinya siapa? Ya negara itu sendiri ya, itu ada perangkatnya apa? Undang-undang, PP, surat edaran, dan lain sebagainya. Gunanya untuk apa? Untuk sebenarnya melindungi semua warga atau masyarakat yang ada di negara tersebut. Jadi biar tidak didominasi oleh satu atau dua orang. Jadi di sini perannya negara di sini untuk membuat kebijakan, membuat aturan ya. Jadi mereka melindungi warga negaranya seperti itu. Nah, perannya dunia usaha apa? Jadi perannya dunia usaha di sini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen saja, tapi dunia usaha itu juga punya peran. Perannya apa? Selain untuk memenuhi kebutuhan konsumen seperti itu, mereka juga harus bisa memberikan masukan ke negara ya. Jadi ketika negara menetapkan suatu kebijakan atau aturan ya, ketika membahas atau ingin membuat suatu aturan, menggodok suatu aturan, itu kan biasanya ada masukan. Nah, salah satu masukan itu dari dunia usaha, karena mereka yang lebih mengetahui cara operasional seperti itu. Sedangkan peran yang ketiga dari masyarakat. Yang peran masyarakat itu juga penting. Kenapa? Ketika dunia usaha ya, itu membuat produk dan lain sebagainya, seperti itu yang merugikan ke masyarakat, mereka bisa melaporkan. Atau ada suatu perusahaan yang beroperasi dengan cara yang merugikan masyarakatnya, mereka itu bisa melaporkan ya, biasanya ke layanan konsumen, misalnya seperti itu. Misalnya produknya itu memang nggak layak dikonsumsi oleh konsumen seperti itu, mereka bisa mengadukan. Ini tujuannya buat apa? Agar negara itu juga berperan apa? Melindungi masyarakat, sehingga dengan aduan dari masyarakat, utamanya nih ditunjukkan dengan bukti gitu ya, ada bukti, jadi tidak hanya mengadu nanti timbulnya fitnah, tapi mengadu tapi ada buktinya. Nah, nanti dari pihak negara itu atau lembaga yang ditunjuk oleh negara itu akan mengeksekusi dengan cara apa? Mempelajari aduannya, bukti-buktinya, terus mereka yang akan secara langsung ya melihat benar nggak ini ke dunia usaha. Kalau memang dinyatakan terbukti dunia usaha tersebut atau perusahaan tersebut mengganggu atau merugikan masyarakat, pasti akan mendapatkan punishment dari
pemerintah. Itu mungkin kurang lebihnya teman-teman, nanti yang lainnya silahkan bisa dibaca sendiri ya karena udah 24/4. Terus untuk persiapan UTS, soalnya seperti yang sudah saya jelaskan dari awal ya, awal pertemuan sampai dengan hari ini, PPT-nya hanya 2 aja, nanti silahkan dipelajari, jadi nanti UTS-nya online, seperti itu. Tadi koordinasi dengan bagian administrasinya Pasca, Bu, ini karena banyak yang dari luar maksudnya memang belum bisa hadir, nanti UTS-nya online. Seperti itu, mohon disiapkan nanti untuk ujiannya gitu ya, terutama ketika menjawab itu kalau bisa jangan sekedar kopas ya dari web dan lain sebagainya, tapi silahkan diparafrase dengan bahasanya sendiri. Harapan saya itu teman-teman, selamat melaksanakan UTS ya minggu depan, semoga berhasil gitu ya. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Retno karena ini pertemuan saya yang terakhir. Saya minta maaf atas segala kekurangan saya selama 7 kali pertemuan ini, dan semoga jika ada kebermanfaatannya, menjadikan ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Itu saya bisa akhiri. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf ya atas segala kekurangan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Nggak tahu nanti semester berapa lagi gitu ya. Belum tentu termasuk. Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih. Sampai ketemu. Sukses semuanya ya. Matur nuwun Bu Seki. Sama-sama. Saya izin ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Seki. Terima kasih. Matur suwun Bu.